تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Karena kita sadar bahwasanya di dunia ini hanya sementara. Kemudian setelah itu kita akan meninggal, kemudian kita dibangkitkan, kemudian kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, kata Allah Subhanahu wa taala, sekelompok di surga dan sekelompok di neraka. Kemudian orang-orang yang masuk surga atau neraka pun mereka bertingkat-tingkat karena Allah Maha Adil. Allah tidak akan menyamakan satu dengan yang lainnya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini kita melihat manusia bertingkat-tingkat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Kata Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kami berikan harta, kemudahan, baik orang kafir maupun orang beriman. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Semuanya diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura, dan pemberian Allah tidak terhalangi. Kemudian kata Allah, unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Lihatlah mereka bagaimana kami buat tingkat-tingkat di antara mereka. Penghuni bumi, ada yang sangat kaya raya, ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang baru jadi orang kaya, ada yang baru miskin, ada yang sangat miskin, ada di bawah. Ya, dan kita bisa klasifikasikan ini top orang terkaya di dunia sekian. Kemudian, jadi di dunia ini orang bertingkat-tingkat. Kalau kita mau klasifikasikan pemilik harta, mungkin kita bisa bikin misalnya 100 klasifikasi. Yang paling terkaya, kekayaannya sekian triliun sampai sekian triliun. Yang nomor 2 sekian sampai sekian. Sampai kita yang paling miskin yang tidak punya apa-apa. Sampai yang minus, yang punya utang banyak. Tetapi bisa diklasifikasikan. Dan itu mungkin bisa 100 klasifikasi, 100 level atau lebih. Setelah itu Allah mengatakan, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Sungguh di akhirat itu lebih tinggi klasifikasinya, lebih tinggi derajatnya. Jangan disangka bahwasanya di dunia saja bisa kita susun menjadi level-level. Di akhirat pun demikian. Baik penghuni surga maupun penghuni neraka, mereka berlevel-level. Ini yang ingin saya sampaikan, bahwasanya kita sekarang di dunia kita bisa menilai, oh, itu paling kaya, oh, itu sederhana. Tapi nanti di akhirat levelnya berbeda. Belum tentu yang kaya di dunia kemudian di akhirat dia levelnya tinggi. Betapa banyak orang yang kita remehkan di dunia ini, ya ternyata levelnya tinggi di akhirat. Betapa banyak orang yang kita muliakan di dunia ini, ternyata levelnya tinggi di neraka jahanam. Levelnya tinggi di neraka jahanam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala, di antara kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menyamakan satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam 2 ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, walikullin darajatum mimma amilu. Masing-masing mendapatkan derajat-derajat sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Baik penghuni neraka maupun penghuni surga. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Ali Imran, afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun. Apakah sama antara orang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang balik dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan tempat kembalinya di neraka jahanam? Hum darajatun indallah. Mereka bertingkat-tingkat. Maksudnya apa? Penghuni surga bertingkat-tingkat yang mencari keridhaan Allah. Yang kembali dengan kemurkaan Allah masuk neraka juga bertingkat-tingkat. Allah tutup ayatnya dengan berfirman, wallahu basirun bima ya'malun. Kenapa bertingkat-tingkat? Karena Allah Maha melihat atas apa yang mereka kerjakan. Penghuni surga, para penghuni surga punya amal-amal yang di situ dibedakan satu dengan yang lainnya. Penghuni neraka juga punya amal-amal
yang dibedakan satu dengan yang lainnya. Kita lihat bagaimana penghuni neraka bertingkat-tingkat. Penghuni neraka yang paling parah adalah orang-orang munafikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sungguhnya orang-orang munafik mereka berada di dasar neraka yang paling bawah. Kenapa orang munafik yang paling bawah? Karena mereka menggabungkan antara kekufuran dengan pembohongan publik. Beda dengan orang-orang kafir asli. Orang-orang kafir asli memang KTP-nya kafir. KTP-nya non muslim, memang kafir dia dan dia terang-terangan kami bukan Islam, bukan muslim. Tapi orang-orang munafik kalau kita cek KTP-nya muslim. Tetapi hatinya benci kepada Islam. Tidak suka dengan syariat Islam. Benci kalau ada orang menjalankan syiar-syiar Islam. Benci kalau kaum muslimin maju, enggak suka. Kerjaannya selalu membela orang-orang kafir. Selalu merendahkan orang-orang Islam. Padahal kalau kita cek KTP-nya Islam. Ini contoh orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik itu ada ya, sampai sekarang. Kalau di zaman Nabi SAW saja ada orang-orang munafik, sampai Allah turunkan ya surat tentang orang-orang munafik, surat Al-Munafiqun, yang kata Allah, humul adu fahdharhum. Mereka itulah musuh yang sesungguhnya, waspadalah terhadap mereka. Artinya mereka lebih parah daripada orang kafir asli. Orang kafir asli jelas ya KTP-nya non muslim yang terkadang mereka benci dengan kita ya. Apalagi dalam masa peperangan dengan antara kaum muslimin orang kafir jelas. Tapi ada orang-orang muslim yang ternyata hatinya kufur. Yaitu orang munafikin, orang-orang munafikun. Mereka ini karena mereka mengumpulkan antara kekufuran dengan kebohongan terhadap publik, mereka ngakunya muslim, maka mereka di neraka yang paling dasar. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik hendak menipu Allah. Mereka ingin menyatakan bahwasanya mereka orang Islam zahirnya tapi ternyata batinnya kafir. Maka balasannya mereka di neraka jahanam yang paling bawah, lebih parah daripada nerakanya orang-orang Yahudi dan Nasara. Lebih parah.